Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang manfaat kalium ya atau potasium. Apa sih manfaatnya bagi tubuh kita ya? Mungkin di antara pemirsa masih ada yang belum tahu ya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan, kemudian di share, bagikan ke teman-teman kalian di sosial media yang lain ya, agar mereka juga mengetahui guna dari kalium ya. Baik, kalium adalah mineral penting yang diperlukan tubuh kita ya pemirsa, karena perannya sangat vital ya. Dia termasuk elektrolit ya, dimana tubuh kita sangat perlu akan kalium ya. Nah, kalium ini sebenarnya banyak manfaatnya pemirsa ya. Mungkin saya mau merincikan manfaat apa saja yang perlu Anda ketahui ya tentang kalium tersebut ya. Pertama, kalium itu berfungsi untuk mencegah kenaikan tekanan darah atau yang kita kenal dengan hipertensi ya. Dia yang mengontrol tekanan darah kita menjadi normal. Kenapa? Karena dia membantu menurunkan retensi cairan yang diakibatkan oleh kenaikan kadar natrium darah kita ya. Natrium tubuh kita meningkat, ini menyebabkan tekanan darah jadi meningkat. Nah, asupan kalium yang cukup dimana dalam tubuh dia akan melakukan 1:1 ya. Diakibatkan itu akhirnya darah kita menjadi normal ya. Jadi kalium berperan menormalkan tekanan darah kita ya. Begitu pentingnya ya pemirsa kalium tersebut bagi kita ya. Makanya jangan sampai Anda tidak mengkonsumsi kalium ya. Kemudian yang kedua, mencegah terkena penyakit serangan jantung dan stroke ya. Di sini perannya pertama dia tadi meredam kenaikan tekanan darah. Yang kedua, dia juga mencegah terjadinya namanya arteriosklerosis ya, dimana dia membantu metabolisme tubuh jadi bagus ya, sehingga tidak terjadi penumpukan lemak-lemak jahat yang ada di pembuluh darah. Nah, kalium berperan pemirsa di sini ya. Nah, rajin mengkonsumsi kalium akan menyebabkan kita terhindar dari penyakit serangan jantung dan stroke. Itu yang kedua pemirsa. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya batu ginjal ya. Ternyata kalium berperan dalam mengikat kalsium ya, sehingga mudah dibuang lewat urin. Peran dari kalium ini membantu penyerapan kalsium menjadi lebih sempurna ya, sehingga dia tidak sempat menjadi endapan di dalam saluran kencing ya. Dimana kita tahu kalau terjadi endapan itu namanya batu ginjal ya. Penyebab batu ginjal banyak, salah satunya juga dari kelebihan kalsium. Nah, kalsium bisa dicegah dengan ikatan antara kalium tersebut ya, sehingga dia mudah dibuang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dia berperan dalam mencegah namanya osteoporosis, pengeroposan tulang. Kenapa pemirsa? Karena kalium juga berperan dalam mengikat kalsium, sehingga dia bisa digunakan maksimal untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi ada kaitannya juga kalau kita kurang mengkonsumsi kalium ya, itu bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, ini terjadi pengeroposan tulang yang sering terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia ya, dimana spons atau bentuk tulangnya itu tidak kuat lagi ya, dan ini berisiko terjadi namanya patah tulang. Nah, itu perannya yang keempat. Kemudian yang kelima ya, kalium juga berperan dalam menghantar impuls saraf ya. Saraf kita jadi normal, jadi bagus, memberikan sesuatu kepada tubuh kita sehingga kita bisa menggunakan saraf itu dengan maksimal. Ada kecenderungan orang-orang yang kekurangan kalium juga bermasalah nanti dengan fungsi sarafnya ya, dan ini tentu kita tidak menghendaki ya pemirsa. Oleh karena itu jangan sampai asupan kalium ini menjadi rendah ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Apalagi pemirsa, fungsi yang keenam dari kalsium adalah dia membantu dalam metabolisme kalsium tadi ya, terhadap pembentukan organ-organ tubuh termasuk tulang tadi ya. Tidak terjadi namanya korupsi tulang ya. Nah, kemudian banyak lagi pemirsa manfaat dari kalium ya. Kalium juga salah satu cairan elektrolit yang mengatur irama jantung ya.
jantung kita jadi berfungsi dengan baik, tidak terganggu ya. Kalau cairan elektrolit ini berkurang, otomatis irama jantung juga berpengaruh ya, termasuk dalam bekerja. Nah ini juga berbahaya ya bagi saya. Oleh karena itu kalium sangat dibutuhkan tubuh kita. Nah berapa kita perlu kalium pemirsa? Kita perlu sehari kurang lebih 3.500 sampai 4.700 mg ya. Nah ini kita dapatkan dari asupan bahan makanan ya yang banyak kalium ya. Bahan makanan apa saja yang tinggi kandungan kaliumnya? Pertama adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Misalnya dari kacang-kacangan itu kurang lebih 2.500 mg ya. Pisang juga sekitar 300-an ya. Kemudian buah apel ya, kemudian kentang, dari golongan ikan juga ada ya, dari makanan-makanan yang kita konsumsi kadar kaliumnya juga tinggi ya. Nah paling banyak pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu kita selalu dianjurkan mengkonsumsi buah-buahan dari sayur-sayuran dan buah-buahan tadi ya, agar konsumsi kalium kita terpenuhi atau potasium kita terpenuhi. Peran kalium ini sangat penting pemirsa ya. Asupan kalium juga kemarin saya bahas banyak di mentimun ya. Mentimun itu dalam satu ukuran sedang aja dia kurang lebih 422 mg ya, lumayan pasukan kalium kita jadi meningkat ya. Jangan sampai kita kekurangan kalium. Orang-orang yang mengalami kekurangan kalium akan berisiko terkena penyakit-penyakit tadi ya, dan tentu kita tidak menghendaki ini pemirsa ya. Nah asupan kalium ini terasa banget bagi orang yang tidak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ya, karena memang suplainya dari tersebut ya, dari buah-buah pisang tadi, buah apel ya, rata-rata dari buah-buahan tinggi akan kalium ya. Nah kalium ini yang membantu tubuh kita menjadi lebih bagus ya, fungsi kita menjadi lebih baik. Sayang memang ya kita kekurangan kalium. Karena kita tidak mengkonsumsi sayur-sayuran tadi ya. Nah ada juga sih orang yang kelebihan kalium. Ini kita bisa dapatkan dari mereka yang mengkonsumsi suplemen ya. Bisa suplemen dari minuman ya, cairan elektrolit ya. Misalnya ada beberapa minuman yang kadang-kadang digunakan untuk dikonsumsi, misalnya waktu makan minum merek-merek yang sebenarnya minuman itu untuk orang yang olahraga ya, tapi digunakan untuk makan nasi goreng gitu ya. Nah kadang-kadang kandungannya tinggi karena memang itu dibutuhkan saat orang-orang yang lagi berolahraga ya, cairan elektrolit itu perlu meningkat jumlahnya. Nah ini sering dilakukan. Banyak minuman-minuman yang tinggi kalium yang dijual, yang dikonsumsi dengan sembarangan ya, dan akibatnya akan terjadi kelebihan kalium. Cukup kita mengkonsumsi dari makanan ya, karena makanan kita tinggi akan kalium. Rata-rata golongan buah-buahan itu mencapai 300-an ya miligram. Nah bayangkan kalau kita mengkonsumsi 3 kali sehari aja, sudah luar biasa ya asupan dari kalium tersebut ya, sehingga kita menjadi lebih sehat ya. Jangan sebalikkan kalium. Mari mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran ya, agar kebutuhan kalium kita meningkat dan kita terhindar dari namanya hipertensi. Ingat, hipertensi jumlahnya selalu meningkat dan kadang-kadang menyerang orang yang tidak ada gejala ya. Bahkan dia dikatakan silent killer ya, jadi pembunuh yang diam-diam. Nah kadang-kadang orang tidak merasakan bahwa dia itu hipertensi, tapi sebenarnya dia itu sedang hipertensi, dan ini berbahaya ya kalau ada penyakit penyerta, misalnya adanya arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit ini dengan mengkonsumsi kalium ya, karena kalium penting, atau bisa juga dikatakan potasium ya, dan ini kaya pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Hindari penyakit akibat kekurangan kalium ya. Mari selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa selalu ikuti Ahli Gizi Sehat, subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda semua agar mereka juga mengetahui info-info seputar gizi yang ada di channel Ahli Gizi Sehat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ahli Gizi Sehat yang lain ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.